bulan di mana kita masih diberi kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat belajar di sekolah yang kita cintai ini, walaupun di masa pandemi COVID-19 sekarang kita dibagi kelompok belajar ini. Puji Tuhan, dan kesempatan ini kita kan dibagi kelompok belajarnya ya, dibagi kelompok belajar. Pada kesempatan ini adalah kelompok B ya, kelompok B. Minggu kemarin kelompok A. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Tanpa Bapak tunjuk, siapa yang bisa membuat doa? Saya, Pak. Ya, Dewi ya, silakan Dewi. Marilah kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Tuhan, kembali kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau sudah melindungi kami mulai dari malam hingga pagi hari ini. Ya Tuhan, sekarang kami mau belajar, lindungilah kami di ruangan ini dan juga orang tua kami dimanapun mereka berada. Berikanlah mereka kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Atas dosa-dosa yang kami perbuat maupun sengaja maupun tidak sengaja, ampunilah ya Tuhan, hanya ini doa anakmu demi pemeteran Kristus Tuhan Juru Selamat kami. Dan nama Bapa. Terima kasih kepada Dewi Situmorang ya yang buat doa. Nah, sebelumnya saya absensi dulu ya. Jangan kelewatan nanti ya. Saya absensi dulu di kelas 9A ini ya, di kelompok B. Didengarkan namanya ya. Saya absensi dulu ya. Diwan Situmorang. Pak. Ya, terima kasih. Randy Situmorang. Baik, Pak. Erwin Simanullah. Pak. Fernando Pardosi. Baik, Pak. Biwi Hasibuan. Baik, Pak. Repalina Simanullah. Hadir, Pak. Ostika Buaton. Hadir, Pak. Dewi Situmorang. Hadir, Pak. Jinus Nadea. Baik, Pak. Dan Jakeus Bagarian. Baik, Pak. Baik, terima kasih ya. Berarti di 9A di kelompok B hadir semua ya. Hadir, Pak. Kehadiran ini juga sangat penting ya. Tentunya kita harus selalu aktif hadir ya ke sekolah, apalagi karena pandemi kita nanti diberikan tugas ya. Tentunya kalau Anda tidak hadir, tentu Anda ketinggalan, apalagi jarak kita yang jauh, dan karena kita tinggal di pedesaan, kita belum semua memiliki HP Android. Itu harapan saya, kita harus semangat belajarnya ya, semangatnya harus tinggi ya. Semangat. Oke, terima kasih. Sebelum kita mulai pembelajaran kita lanjutkan pembelajaran kita. Pertama, buka buku paketnya. Sudah saya berikan buku paket ya, buku paket ya. Silakan dibuka. Ya, siapkan alat tulisnya ya. Agar kita mulai pembelajaran kita. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita ya, kita ada baiknya ulangi kembali pembelajaran kita yang sudah lewat kemarin ya. Sebelumnya kita materinya tentang apa ya kemarin? Materinya tentang cerpen, Pak. Tentang cerpen ya. Ya. Baik, tentang cerpen. Tentunya dari kami semua sudah bisa memahami materi tentang cerpen. Ada lagi kira-kira pertanyaan tentang cerpen? Pas? Terima kasih ya. Dan itu harus bisa Anda terapkan. Nah, pada kesempatan ini kita akan lanjutkan materi kita. Namun sebelum kita lanjutkan, Bapak buat ini ada sedikit cuplikan video. Nanti Anda perhatikan ya. Anda perhatikan ke depan ya. Ada bisa tertera nanti suaranya jelas. Anda simak, Anda pahami tentunya ya. Oke. Anda perhatikan ya.
itu sedikit cuplikan video yang saya buat, yang Bapak buat, saya rancang dari rumah untuk kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Dari cuplikan video tersebut, apakah Anda bisa menanggapi apa yang bisa Anda tanggapi dari video tersebut? Siapa yang bisa kira-kira? Saya Bentar ya, bentar. Siapa namanya nih? pasti Pak. Iya, silakan. Dari cuplikan video tersebut saya melihat bahwa video tersebut menceritakan tentang pidato persuasif. Dan pertanyaan saya, apa sanggupannya pidato persuasif dengan menjadikan remaja unik? Oh, baik, terima kasih ya. Terima kasih. Terus tidak mantap. Yang lain dari cuplikan video yang Bapak tampilkan, kira-kira apa tanggapan Anda? Apa yang Anda simak dari video tersebut? Ya Pak, Ya, silakan. itu Pak pembicaraan yang berisi ajakan Pak. Berisi ajakan ya. Iya, bagus ya. Ini Pardosi ya, Orlando ya. Iya. Tuh ada ajakan ya. Ada ajakan, bagus. Nah, ada lagi yang lain? Saya Pak, Ya. itu Pak pidato itu berbicara di depan orang banyak Pak. Oke, baik. Terima kasih ya. Ada lagi yang lain memberikan tanggapan dari apa yang kamu lihat, apa yang kita tonton ya dari cuplikan ada durasi kurang lebih 4 menit sebenarnya ya. Saya buat, sudah saya buat. Oh, nah baik. Yang pertama tadi Guru Baton ya, Guru Baton. Itu katanya tentang pidato persuasif. Dia sudah tahu ya. Pidato persuasif. Nah, bagus ya. Itu adalah cuplikan tadi itu berkenaan tentang menjadikan remaja unggul berprestasi. Artinya di dalam dunia remaja, tentu di tingkat SMP ya, SMP itu adalah masa transisi remaja ke dewasa. Di sini Anda masuk tahap pubertas. Begitu dia ya. Itulah cuplikan video. Di sini ada ajakan ya, ada ajakan. Nah, kedua, apa tadi Pardosi ya? Itu tadi berisi ajakan. Sejalan dengan apa yang dikatakan Guru Baton tadi. Ada orang ya, di situ perempuan ya, kita perhatikan ya, pakai jilbab. Kita diajak ya. Kita sebagai pendengar ada ajakan. Bagus ya. Yang terakhir tadi Guru Tumorang ya. Bagaimana tadi Guru Tumorang? Pidato itu berbicara di depan orang banyak Pak. Iya betul. Dia mendefinisikan bahwasanya cuplikan video itu adalah ada orang berbicara pada orang banyak. Bagus ya. Sejalan dengan apa yang Anda tangkap dari 3 teman yang Anda utarakan tersebut sudah bagus. Nah, itulah materi kita pada saat sekarang tentang pidato persuasif. Nah, silakan dicatat dulu di catatannya. Pidato persuasif. Itu judul besar kita ya. Judul besar kita. Itulah yang harus kita pelajari pada sekarang ya, pada pagi hari ini. Pidato persuasif. Silakan dicatat. Atau teks pidato persuasif. Sudah saya buat ini PowerPoint nanti. Nah, kita lanjut ya. Di sini pada pembelajaran kali ini materinya tentang teks pidato persuasif. Ya, semangatnya tinggi. Nah, kita perhatikan, kita pahami dulu apa itu pengertian teks pidato persuasif. Sebelum kita masuk ke materi tersebut, pernah tidak kamu mendengar kata pidato? Pernah tidak kamu mendengar mengatakan seperti ini, ada orang berpidato. Di sana ada orang berpidato. Di lapangan Merdeka ada berpidato. Nah, apa itu definisi pidato sebenarnya? Siapa yang bisa memberikan makna daripada pidato? Apa itu pidato? Jangan takut-takut ya. Belajar ini kita harus santai saja ya, santai saja. Mari kita sama-sama belajar agar kita dapat menguasai pembelajaran itu. Ada yang bisa berikan? Ya, bagus. Pidato
pidato yang dimaksud dari pidato itu menyampaikan sesuatu di depan orang lain. Bagus ya, tangan dulu. Bagus ya. Ada lagi yang lain? Ya, jangan takut ya. Ya. Menyampaikan sesuatu di depan orang bagus ya. Nah, kita lanjut ya. Sebelum ke sana, di sini pada pembelajaran kali ini, ya, tujuan pembelajaran pada pembelajaran ini itu peserta didik diharapkan pertama mengidentifikasi, bisa jelas ya, mengidentifikasi gagasan, pikiran, pandangan, arahan atau pesan dalam pidato, menjelaskan gagasan pikiran dalam pidato dari sudut pandang tertentu, menganalisis. Ini ada beberapa poin, namun kita akan pelajari beberapa poin saja juga. Dan indikator pencapaiannya juga sini sudah Bapak buat. Nanti Anda juga mampu menyusun teks pidato persuasif. Nanti ya. Lanjut. Baik, kembali kepada materi kita tentang teks pidato persuasif. Nah, dikatakan pidato, pandangannya sama saya ya. Dikatakan itu pidato adalah suatu keterampilan berbahasa, adanya retorika, keterampilan berbicara di depan khalayak ramai. Artinya di depan orang banyak. Dan ingin menyampaikan maksud tertentu. Artinya ada yang ingin disampaikan. Jadi kalau ada pembicara di depan, ya, ada orang banyak, itu sudah termasuk pidato. Tetapi berbeda tempat. Contoh di gereja, ada orang yang berkhotbah kan? Itu namanya adalah, kalau di dalam masjid, gereja, ada berbentuk ceramah, kan gitu ya. Kalau kita di gereja ada pengkhotbah ya, kalau di Katolik ada nanti mungkin pastor gitu ya. Itu dia. Artinya kalau pidato tersebut adalah ada gagasan yang ingin disampaikan kepada orang banyak. Berarti ada audiens. Nggak mungkin harus dia bicara, nggak ada orang. Harus ada juga orang. Jadi sejalan dengan materi kita sekarang itu adalah pidato persuasif. Nah, dapat lihat depan itu adalah salah satu, nih bisa jelas ya, salah satu metode pidato yang memiliki tujuan untuk menarik perhatian para pendengar sehingga dapat mempengaruhi khalayak ramai. Misalnya ada ramai, kita tambahin ada khalayak ramai. Ada sini ramai. Oke, ya, cukup jelas ya. Kita ulang kembali, salah satu metode pidato yang memiliki tujuan untuk menarik perhatian para pendengar sehingga dapat mempengaruhi khalayak ramai. Jadi intinya kalau pidato persuasif berisi ajaran, mempengaruhi. Betul ya yang disampaikan Pak Dosi tadi ya. Kita diajak. Berarti apa maksud orang yang berpidato tersebut? Ada yang ingin disampaikan. Seperti cuplikan video yang Bapak buat tadi. Itu adalah ada seorang remaja ya, yang muslim mengajak kita para remaja, ya. Apa yang dituntut? Nah, disitulah maksudnya yang ingin disampaikan. Itulah dikatakan teks pidato persuasif. Jadi orang yang berpidato itu dia makan apa dia? Atau disebut apa orang yang berpidato? Orang yang berpidato disebut orang tidak bagus. Ya. Jadi orang yang berpidato itu adalah orang. Jadi di dalam berpidato ini ada beberapa poin juga. Ada orang yang berpidato menggunakan teks, ada teks di bawah, bisa. Namun tidak berpatokan selalu kepada teks tersebut. Contoh, saya pakai buku ini. Kita katakan si A berpidato, dia bawa teks, ada catatan kecil, bisa naik ke podium kalau ada podium kan gitu. Kalau tidak ada podium silakan di depan kan bisa. Dia
fungsi daripada catatan kecil ini sebagai petunjuk arahan agar sistematis apa yang ingin disampaikan boleh dilihat sekali-sekali dilirik, tapi jangan tertentara sekali boleh. Dan ada juga orang tanpa teks gitu ya, tanpa teks ini sudah ada persiapan atau bahkan tidak ada persiapan namun sudah bisa disusun secara baik. Nah, kita lanjut, kita perhatikan di sini. Tujuan pidato persuasif. Nah, ini tujuannya untuk menggerakkan masyarakat agar melakukan sesuatu sejalan dengan definisi tadi. Ini kan berisi ajakan. Berarti tujuannya adalah agar mempengaruhi kita. Ya, mempengaruhi kita apa yang disampaikan oleh si pembicara. Si pembicara yang dimaksud orang yang berpidato. Begitu ya. Nah, ini dia tadi metode pidato persuasi. Bisa diperhatikan di depan ini. Ada ya. Iya. Pertama itu ada metode impromptu. Itu tadi metode yang tidak ada persiapan. Metode yang tidak ada persiapan. Oke, satu. Yang kedua, kita lihat contoh-contohnya. Metode menghafal. Itu adalah metode berpidato yang dilakukan dengan cara menghafal. Kita menggunakan benak kita, cara berpikir kita yang bagus. Tentunya tidak ada teks karena dia menghafal. Ya, oke, pelan-pelan ya. Pelan-pelan kita pahami, Anda bisa simak. Ketiga atau C, metode naskah. Nah, ini tadi metode pidato yang dilakukan dengan cara membaca teks atau ada buku bagus juga ya. Ada catatan kecilnya mungkin di bawah. Sering kita perhatikan seperti itu ya. Atau seperti kita kepala sekolah, ya kan? Setiap hari Senin dulu ya. Sekarang kan kita tidak bisa upacara. Mungkin orang yang ingin menyampaikan arahan bimbingan ada di bawah juga itu teksnya ya. Baik, saya baca catatan-catatan kecil yang Bapak maksud di sini ya. Inilah dia itu. Berarti dia menggunakan metode nah, ini ya. Buram-buram ya warnanya ya. Tetap semangat ya. Baru yang terakhir ada metode extemporal, yaitu metode berpidato yang terlebih dahulu mengenal garis-garis besar pidato yang akan disampaikan. Harapan saya itulah dia tadi bagian-bagian pidato. Kita lanjut. Struktur pidato persuasif. Apa-apa saja yang perlu kita buat, kita susun dalam menyusun pidato persuasif. Yang pertama ada pembukaan. Itu kalau di dalam pembukaan tentu ada ini salam pembuka, ucapan syukur kan gitu. Kalau kita di sini ya selamat pagi, koras kan gitu ya. Kalau di kampung-kampung koras sapteng kan gitu. Karena kita di daerah Taman itu sering kita sekolah sapteng kan gitu ya. Lalu kita ucapkan ucapan syukur tentu kepada Tuhan. Baru kita sapa dari jabatan tertinggi sampai yang terendah. Kalau di sekolah siapa jabatan tertinggi? Tentunya di dalam kegiatan pidato tersebut ada tentu kepala sekolah. Kepala sekolah dulu, jangan nih yang saya hormati siswa-siswi. Wah, nggak bisa. Yang pertama harus jabatan tertinggi. Ada kepala sekolah, wakil, yang staf guru di sekolah tersebut. Baru siapa lagi yang hadir di sini? Baru terakhir tentu yang paling kecil. Tentu contoh anda siswa dan siswa-siswi yang kami banggakan. Nah, artinya yang saya maksud di sana urutannya harus jelas dari jabatan yang tertinggi sampai yang terendah. Bisa dipahami ya? Oke, masih semangat ya? Oke. Lanjut, setelah tadi pembukaan ada isi pidato. Nah, ini dia topik. Masuklah hal-hal apa yang disampaikan oleh si pembicara. Si pembicara yang Bapak maksud di sini lah orang yang berpidato. Makanya kita tentukan dulu topiknya apa, mengenai apa pidato yang ingin kita sampaikan. Contohnya pada saat sekarang bahaya narkoba kan dia, apalagi zaman sekarang
kemajuan teknologi sekarang, wow, ya, siswa-siswi sangat aktif sebenarnya di dalam teknologi sekarang. Makanya kita harus menggunakan media sosial itu juga berdampak positif. Jadi contoh narkoba jangan dikonsumsi, itu adalah suatu larangan. Apalagi Anda masih remaja, masa depan kita nanti hancur. Jawab semua ya, di sini tidak ada itu ya. Oke, lanjut. Baru setelah isi pidato ada penutup pidato. Di sini di dalam penutup pidato kita akhiri, kita perlu juga menjelaskan, mengajak kembali, ajak dengan pulang. Ya, diajak kalian kita menggunakan pantun, kan begitu ya. Artinya berisi ajakan. Apalagi karena materi kita ini adalah tentang pidato persuasi. Nah, begitu ya. Baru ciri kebangsaan teks pidato persuasi. Tentu di dalam berpidato ini kita harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ya, di mana konteks kita berpidato. Perlu tidak Pak membuat lelucon dalam pidato? Perlu. Kita bisa melihat situasi dan kondisinya. Artinya si pendengar juga tidak bosan melihat kita, ya. Apa yang kita ingin maksudkan, mari kita rangsang mereka, kita motivasi, ya, begitu ya. Jelas tadi ya, tadi ada pembuka. Di dalam pembuka tentu ada salam pembuka, ada ucapan penghormatan, itu ucapan terima kasih kepada Tuhan tentunya, kepada orang-orang yang hadir, ya. Baru isi pidato, baru penutup, begitu ya. Nah, dalam kegiatan kali ini tentu Anda bisa memahami. Nanti Anda bisa membuat satu contoh pidato. Kan tentu tadi ingat, pertama ada pembuka. Ada pembuka apa itu Pak? Ada salam pembuka. Baru ada ucapan syukur. Kita lihat tadi ucapan yang terhormat, lihat jabatan yang tertinggi sampai yang terendah. Baru masuk kepada isi pidato. Apa tadi isi pidatonya ya? Silakan Anda secara tertulis nantinya catat dulu. Dan metode berpidato kan sudah ada tadi beberapa poin, ada sampai 4 ya. Ada dengan naskah, ada dengan menghafal, ada tanpa, ada persiapan. Nah, itu yang saya maksud. Nah, pada kesempatan ini silakan bentuk kelompoknya, silakan bergabung kepada kelompok. Karena kita ada 8 ya, 10 ya, 10. Silakan dibagi 2 saja ya. Kita ada kelompok 1. Silakan bergabung, angkat meja kursinya, silakan digabungkan saja. Silakan angkat ya. Silakan bergabung. Di Hasibuan kemana kelompoknya? Ya silakan angkat silakan. Nah, pada kesempatan ini pada kelompok silakan Anda berdiskusi. Silakan Anda catat, silakan Anda diskusikan bersama tentang teks pidato. Silakan dulu namanya buat sebuah diskusi kelompok. Buat tadi pidato bersama silakan. Nanti kita presentasikan ya. Silakan dicatat. Nanti tampil ya, karena ada 2 kelompok. Jelas ya, bisa diperhatikan juga di depan. Silakan dicatat nanti presentasinya ke depan ya. Nanti presentasikan nanti ya, pidato itu apa, bagiannya apa. Nanti satu-satu, karena hanya 2 kelompok saja. Silakan saling bekerja sama ya. Silakan kerjasama yang baik. Nanti ditampilkan ya ke depan dalam presentasinya. Jadi tadi bisa diperhatikan di depan.
Bagaimana? Sudah selesai? Silakan ya, silakan dibuat tentang pidato ya, apa yang Anda pahami di sana. Silakan bekerja sama ya, bekerja sama dalam belajar kelompoknya. Dipan sudah ya, semangat ya Dipan. Nanti dipresentasikan ya ke depan. Oke, sudah ya kelompok si buatan yang tampil. Ayo, ya sekarang ya saja. Sudah perhatikan ya. Kelompok yang lain, kelompok 1 didengarkan ya. Silakan dan berikan waktu dan kesempatannya. Selamat pagi teman-teman. Di sini kami ingin membacakan hasil diskusi kelompok kami. Yang kami ketahui tentang pidato adalah suatu kegiatan berbicara di depan banyak orang ataupun umum. Tujuan pidato adalah menyampaikan gagasan pendapat dan ajakan kepada si pendengar ataupun audiens. Dalam sebuah pidato terdapat struktur. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, isi pidato. Yang ketiga, penutup pidato. Baik, sekian dari hasil diskusi kelompok kami. Jika ada pertanyaan, kami persilakan. Bagaimana kelompok 1? Pas? Baik, tepuk tangan, tepuk tangan. Silakan duduk, duduk ya. Dan karena sudah presentasi mewakili ya dari kelompok 2, silakan kembali ke tempat biasa. Silakan kembali ke tempat biasa lagi. Angkat meja kursinya. Silakan. Silakan. Silakan ya. Tetap semangat ya. Terima kasih kepada kelompok 2 tadi yang sudah mempresentasikan. Sangat bagus ya, sangat bagus hasilnya. Yang lain juga semangat ya. Tentu di dalam kita belajar ini kita harus banyak referensi, apalagi teknologi sekarang ya, bisa digunakan juga sumber-sumber yang lainnya. Pada kesempatan ini juga Bapak bagi LKPD ya. Ini lembar kerja peserta didik. Ini sebagai tugas Anda di rumah, sebagai tambahan ya. Ini tugas di rumah. Ini tambahan pembelajarannya. Ya, karena saya bagi dan dikerjakan nanti di rumah ya. Semua ini dapat ya. Ini. Oke, dapat semua ya? Dapat. Silakan itu disimpan saja dulu, disimpan saja itu nanti tugas di rumah. Nah, itulah materi kita pada kesempatan ini. Pada pagi hari ini nanti di rumah silakan belajar lagi, silakan belajar cari referensi yang lain, silakan belajar berkelompok, kelompok yang sudah saya tentukan tentunya ya. Dan dipahami ya, dipahami materi ini ya. Setiap lewat materi yang satu tetap harus kita ingat, semangat belajar ya, paham. Yang penting dalam belajar ini kita paham ya. Ada tugas-tugas, silakan bekerja sama, silakan jangan hanya meniru, nggak boleh. Yang imitasi namanya, kita harus berusaha sendiri. Kalau bisa belajar kelompok. Harapan saya dalam materi pidato persuasif ini, Anda mampu membuat satu contoh pidato persuasif. Lagi tugas di rumah. Saya
semangat, rajin ke sekolah, jangan absen, tetap jaga kesehatan ya tentunya. Dan pada pandemi saat sekarang ingat kita harus patuhi prokes, protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, dan rajin mencuci tangan. Intinya kita tetap sehat. Pulang nanti dari sekolah ini pulang langsung ke tempat, apalagi di kendaraan-kendaraan di jalan ini kan pada saat sekarang banyak terjadi kecelakaan. Artinya tetap waspada, hati-hati di jalan dan berjalan di sebelah kiri ya. Sehat semua dan ingat tugasnya nanti minggu depan akan saya kumpul kembali. Ingat pidato persuasif Anda kuasai, nanti buat lagi satu contoh di rumah lagi ya. Bisa ya? Bisa. Semangat. Oke, baik. Itu saja dalam pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kiranya Anda dapat memahami pidato persuasif dan Anda nanti buat bisa di rumah Anda terapkan. Bisa ya?